Jual kulit sapi apa menjual kulit kurban? Kulit kurban ya. Maksudnya begini. Kalau kurban itu kaitannya dengan pemilik. Kalau kurban. Kalau bukan dengan pemilik berarti bukan kurban. Saya contohkan begini. Pak Sumanto kurban. Kemudian memberi hadiah saya kulit sapi sebagai hadiah. Nah, oleh saya jual. Itu namanya saya bukan jual kulit kurban, bukan. Saya jual kulit sapi karena saya bukan pemilik hewan. Tapi kalau Pak Sumanto jual kulit, itu namanya jual kulit kurban. Oke, ya. Kurban itu ibadah. Ketika ibadah, seluruhnya tidak ada yang menjadi objek transaksi, tidak ada. Karena ibadah. Kalau ada yang menjadi objek transaksi berarti bukan ibadah. Ini kurban Ustaz, kecuali kepalanya kami jual. Lu memang ada hewan tanpa kepala? Ya tidak ada. Ini kurban Ustaz, kecuali kulitnya kami jual. Lah memang ada hewan tanpa kulit? Ya tidak ada. Kurban itu ibadah, maka tidak menjadi objek transaksi. Saya enggak jual Ustaz, tapi ini upah jagal. Ya sama, itu objek transaksi. Bukan jual beli, tapi kemudian upah mengupah, ijarah sama. Jadi kalau kurban, mutlak semuanya adalah ibadah. Cuma distribusi kurban itu kan 3 macam. Konsumsi, sedekah, dan hadiah. Kan 3 macam. Konsumsi untuk diri pribadi. Kalau kurbannya bukan nazar. Buat diri pribadi. Sedekah untuk fakir miskin. Hadiah untuk kolega atau orang-orang yang dihormati. Misalnya mohon maaf datang ke mertua. Bawa daging kurban. Jangan sebut sedekah. Menantu songong itu. Mak ini sedekah. Lu kamu kok sedekah sama saya? Bukan sedekah, itu hadiah namanya. Oke ya. Jadi dari hewan kurban itu ada yang bisa kita pakai sebagai konsumsi, ada yang bisa kita pakai sebagai sedekah, ada yang bisa kita pakai sebagai hadiah. Proporsinya gimana? Maksimal 1/3, berarti kan gitu, 1/3 konsumsi, 1/3 sedekah, 1/3 hadiah kalau kita potong sendiri. Kalau kita titip ke masjid ya nggak main pola begitu dong. Saya 1/3-nya ya, potong aja sendiri, gitu dong, ya kan? Kalau dia titip ke masjid perlu diperhatikan, tujuan ke masjid kan supaya distribusinya lebih menyebar, distribusi lebih merata. Karena kalau kurbannya pribadi, distribusinya nggak nyampe itu. Kurban di RT 1, maka yang dapat ya kira-kira kerabat dan fakir miskin yang ada di RT 1. Kebetulan RT 8 nggak ada yang kurban, ya nggak dapat daging, kan gitu. Maka dipusatkan supaya distribusi lebih merata. Bisa apa enggak? Kemudian kalau kulit kan enggak ada yang mau Ustaz, dibagi-bagi. Ada sebagian daerah itu yang saklek sekali, kulit potong-potong masukin di plastik. Ada. Saya pernah dapat kulit, itu ukuran 2 telapak tangan. Saya bingung dibikin apa ini? Dibikin kerupuk ya biaya produksi lebih gede, dibikin sepatu sendal juga enggak bisa gitu kan. Ujung-ujungnya ya tidak termanfaatkan. Ujung-ujungnya kan gitu kan. Ada enggak caranya? Kalau zaman dulu biasanya masjid itu minta hadiahnya saja. Kita minta hadiah kulit. Jadi kemudian pemilik hewan memberikan hadiah kulit kepada masjid. Pemanfaatannya bikin bedug. Kalau zaman dulu, sekarang udah enggak ada bedug. Bisa enggak masjid minta hadiah? Bisa dong panitia. Nanti ngomong pada pemilik hewan, mohon maaf ini kalau nitip di sini kami mohon ridhonya hadiah kulit. Gitu. Dihadiahkan sama pemilik hewan kepada pihak panitia. Berarti kalau dari panitia namanya sudah bukan kulit kurban, namanya kulit sapi. Boleh dijual? Ya boleh, nggak apa-apa. Orang bukan kurban kok. Yang tidak boleh jual itu pemiliknya, begitu ya. Nggak apa-apa. Asal ada hibah atau hadiahnya, nggak apa-apa. Jangan ujuk-ujuk langsung jual karena bukan milik panitia, bukan ya. Dikasih pemahaman, pemilik hewan mohon ridhonya, panitia hadiah kulit misalnya begitu ya.
Mudah-mudahan bisa. Ada akadnya. Paling tidak diketahui mereka rela. Nggak harus ditanya satu-satu. Bikin saja grup yang kurban, lalu kemudian dikasih akadnya di situ. Kami mohon keikhlasannya, yang ikhlas ngelis, dilis, ya sudah selesai. Itu akad juga sama begitu ya. Sederhana, nggak harus satu-satu salaman, wah lama itu ya. Taruh aja di grup WA begitu, posting akadnya, yang setuju dan ridho ngelis, sudah selesai gitu saja ya. Semuanya ya, semua. Karena kulitnya bukan milik satu orang kan nggak mungkin. Kami bertujuh, kami yang 6 nih jatahnya daging. Kalau kamu sendirian kulit, nggak ada yang mau kan gitu, nggak ada yang mau. Jadi itu milik 7 orang ya. Kadang-kadang gini loh, kadang-kadang gini, pemilik uangnya, ya donaturnya, kadang-kadang cuma 1 orang, tapi dia kasih 7 nama. Ya 1 orang ini yang punya duit, gitu saja. Misalnya, ya udah sapi berapa? Sapi misalnya 25 atau 30. Ini ya, ini uang saya untuk 7 orang nama keluarga saya. Itu tidak 7-7-nya kita mintai ikhlas, tapi yang tadi ngasih donasi itu, pemilik dananya itu yang kita mintai ridhonya untuk minta hadiah begitu. Kalau yang matungan ya sama ya. Ya, sama-sama.